Mertuaku panik bukan main saat aku tiba-tiba datang menjemput anakku. Hatiku hancur saat tahu selama ini anakku disiksa, dikurung di gudang gelap, sementara dia sibuk memanjakan cucu kesayangannya. Detik itu juga aku bawa pasukan polisi dan buat dia menyesal seumur hidup. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Langit Taipei pagi itu kelabu, menyelimuti pemandangan gedung-gedung tinggi yang bagai batu nisan raksasa. Puspitasari, dengan seragam biru tua yang mulai pudar, menatap hujan dari balik jendela apartemen sempit yang dia sewa. 5 tahun. Hampir 2000 hari lamanya dia memandang pemandangan yang sama. 5 tahun memelintir kabel elektronik di pabrik, jari jemarinya yang dulu halus kini kasar dan keriput. Setiap lecet, setiap pegal, setiap rindu yang menyesakan, dia korbankan untuk satu nama, Bima. Di atas kasur lantainya, tersimpan sebuah album foto usang. Halaman demi halaman diisi oleh foto anak lelaki yang bertumbuh dari balita menjadi anak yang hampir berusia 10 tahun. Foto-foto itu datangnya jarang, dikirim Bu Darso, mertuanya. Bima sehat, begitu selalu pesan singkatnya. Uangnya cukup. Puspita percaya. Dia harus percaya. Itu satu-satunya cara agar hatinya tidak remuk setiap malam. Koper tua berwarna merah marun sudah siap di pinggir pintu. Isinya bukan barang mewah, tapi mainan robot plastik, sepatu kets dengan lampu berkedip, dan baju-baju bagus yang dia kumpulkan satu persatu dari pasar loak terbaik. Ada juga tabungannya, sebagian besar dalam bentuk tunai, terselip rapi di balik lapisan koper. Ini adalah hasil tetesan keringat dan air mata selama 5 tahun. Untuk modal usaha kecil. Untuk masa depan Bima. Untuk kebahagiaan mereka berdua. Deru mesin pesawat yang membawanya pulang menggantikan deru mesin pabrik di telinganya. Setiap dentuman roda pesawat mendarat seakan menghantam rindu yang selama ini dikubur dalam-dalam. Dia mengepal tangannya, kukunya menusuk kulit telapak. Tenang, Pus. Sebentar lagi, bisiknya pada diri sendiri. Taksi tua meliuk di jalanan desa yang semakin akrab. Jantungnya berdebar-debar kencang, campuran gugup dan bahagia yang tak terkira. Dia membayangkan Bima sudah tinggi, mungkin sampai ke bahunya. Pasti dia sudah pintar. Apakah masih suka telur dadar kecap? Apakah masih takut pada suara petir? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelebatan, menghapus semua lelah. Saat taksi berbelok ke jalan terakhir, senyum di wajah Puspita sedikit mengendur. Rumah mertuanya, yang dulu sederhana, kini berdiri dengan pagar tembok tinggi berwarna krem dan gerbang besi hitam yang kokoh. Taman kecil di depannya ditata rapi. Itu indah. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Suasana terlalu sepi. Di mana tawa riang seorang anak? Di mana tenda plastik mainan atau bola yang tergeletak? Dia turun dari taksi, kakinya terasa lemas. Angin sepau-sepau membelai rambutnya, membawa aroma bunga dan kesepian. Jari telunjuknya yang gemetar menekan bel pagar. Bunyinya nyaring, memecah kesunyian. Beberapa detik yang terasa seperti jam berlalu. Lalu, dari balik pintu kayu yang berukir, muncul sosok Bu Darso. Wanita itu mengenakan kain batik bermotif rumit dan perhiasan emas di lehernya. Matanya, yang sipit dan tajam, melebar sejenak. Ada kilat kejutan, lalu sesuatu yang lebih cepat, seperti alarm, sebelum akhirnya tersapu senyum lebar. Puspita. Duh, anakku pulang, teriak Bu Darso, membuka pintu gerbang. Pelukannya cepat dan ringan, seperti menghindari kontak terlalu lama. Aroma parfumnya yang tajam menusuk hidung Puspita, jauh berbeda dari aroma minyak kayu putih dan tanah yang dulu melekat padanya. Kenapa tidak kabar dulu? Sayang, biar kami jemput. Suara Bu Darso tetap riang, tapi nadanya datar, seperti sudah dilatih. Puspita memaksakan senyum. Ingin memberi kejutan, Bu. Bima, di mana Bima? Matanya terus menyisir halaman, mencari bayangan kecil yang dinanti. Oh, Bima. Bu Darso melepas pelukan, tangannya merapikan selendang yang tak perlu diraapi. Dia,
Lagi menginap di rumah pamannya di kota sebelah. Ikut lomba menggambar. Hebat, kan? Sesuatu di dalam dada Puspita menjadi dingin. Kota sebelah? Lomba? Tidak ada yang disebutkan dalam pesan singkat minggu lalu. Tapi dia tahu ibu pulang hari ini? Tanya Puspita, suaranya sedikit gemetar. Tahu. Nanti sore dia pasti pulang. Ayo, masuk. Kau pasti sangat lelah. Bu Darso menarik lengan Puspita dengan lembut namun pasti, mengarahkannya ke dalam rumah yang kini berkilau oleh marmer dan perabotan kayu mahoni. Mata Puspita menangkap televisi layar datar yang sangat besar, unit pendingin ruangan baru, dan vas kristal berisi bunga artifisial. Dia duduk di sofa yang keras. Koper merah marunnya berdiri sendiri di tengah ruang tamu yang megah, terasa asing dan miskin. Telinganya masih menunggu teriakan, "Ibu," yang tak kunjung datang. Dan di balik setiap senyum Bu Darso, Puspita mulai merasakan bayangan tipis sebuah kebohongan, mengendap seperti kabut di pagi hari, perlahan-lahan menutupi cahaya kebahagiaan yang dia bawa pulang. Matahari sudah condong ke barat, membentangkan bayangan panjang di lantai marmer yang dingin. Puspita masih duduk di sofa yang sama, secangkir teh yang disuguhkan Bu Darso sudah dingin tak tersentuh di depannya. Setiap derit roda motor yang lewat di depan rumah membuat dadanya berdebar, berharap itu adalah Bima yang pulang. Bu Darso sibuk mondar-mandir, bercerita tentang usaha dagang suaminya yang mulai lancar. "Makasih banget sama uang yang kamu kirim, Pus. Bisa buat modal. Sekarang kita nggak susah lagi," ujarnya sambil dengan bangga memperlihatkan kulkas 2 pintu terbaru. Pak Darso sendiri, yang baru pulang dari urusan, hanya manggut-manggut dengan wajah datar, sesekali melirik koper Puspita dengan tatapan yang sulit ditebak. "Bapak baru pulang dari mana?" tanya Puspita, mencoba menahan getar di suaranya. "Dari meeting dengan rekan bisnis," jawab Pak Darso singkat, lalu menyalakan televisi dengan suara keras, menghentikan percakapan. Kerongkongan Puspita terasa kering. Segala kemewahan di sekelilingnya terasa menusuk. Ini bukan rumah yang dia ingat. Ini museum yang dingin dan sunyi. "Aku boleh lihat kamar Bima, Bu?" tanyanya tiba-tiba, naluri keibuan memandunya. Seketika, ada jeda yang terlalu halus di udara. Senyum Bu Darso sedikit kaku. "Oh, kamarnya lagi berantakan, sayang. Bocah itu memang jorok. Nanti saja kalau sudah dia rapikan sendiri." "Tidak apa-apa. Aku ingin merasakan keberadaannya," desis Puspita, sudah berdiri. Ada tekad di matanya yang membuat Bu Darso tak bisa menolak. "Baiklah ini," Bu Darso mengantarnya ke sebuah pintu di ujung koridor. Pintu itu terbuka dengan mudah. Puspita masuk. Dan dunia pun semakin senyap. Kamar itu rapi. Terlalu rapi. Tempat tidur tingkat dengan sprei polos bersih tanpa lipatan. Meja belajar kosong, tanpa bekas coretan pensil atau noda tinta. Rak buku hanya berisi beberapa ensiklopedia baru yang masih terbungkus plastik. Tidak ada poster pahlawan kesukaan Bima. Tidak ada bau khas anak lelaki, campuran keringat, krayon, dan petualangan. Udara di sini diam dan steril, seperti kamar tamu di penginapan yang tak pernah dihuni. Jari Puspita mengelus lemari pakaian. Saat dibuka, hanya ada beberapa helai baju seragam sekolah dan pakaian formal kecil, semua masih berlabel, terlipat rapi. Tidak ada kaos oblong lusuh, celana jeans sobek di lutut, atau kaos kaki yang hilang pasangannya. Kamar ini bukan tempat tinggal. Ini panggung. Kami ajari dia disiplin. Suara Bu Darso dari belakangnya membuat Puspita terkejut. Dia anak yang baik, nurut, jarang main di rumah. Puspita membalik, matanya basah. "Di mana mainannya? Kereta api mainan yang dulu aku belikan? Boneka robotnya?" Bu Darso menghela napas, seperti menghadapi anak yang rewel. "Wah, sudah rusak semua, sayang. Dia juga sudah besar, tidak main-mainan lagi. Sudah, yuk makan malam, pasti lapar." Malam turun dengan cepat. Meja makan dipenuhi hidangan lezat, tapi Puspita tak bisa menelan sesuap pun. Setiap tawa Bu Darso yang dipaksakan, setiap pandangan Pak Darso yang menghindar, seperti jarum-jarum kecil menusuk kulitnya. "Telepon Bima, Bu. Aku ingin dengar suaranya,"
pinta Puspita, suaranya hampir seperti memohon. Baterai HP-nya habis, tadi sudah dicoba, sahut Pak Darso cepat. Besok saja. Rasa hampa itu berubah menjadi kegelisahan, lalu menjadi firasat buruk yang menggelayut. Puspita berpamitan tidur lebih awal. Dia menuju kamar tamu yang disediakan, tapi pikirannya liar. Matanya tertuju pada jendela. Dari sana, dia bisa melihat pekarangan belakang yang gelap. Dan di ujung sana, ada sebuah bangunan kecil berpintu kayu yang dicat ulang, gudang tempat menyimpan alat tani dulu. Sekarang, di pegangan pintunya, terlihat sebuah gembok baru mengkilat, menangkap cahaya rembulan. Mengapa sebuah gudang tua perlu digembok rapat-rapat? Telinganya menangkap suara gerundangan samar. Bukan suara tokek atau jangkrik, tapi seperti besi bergesekan. Sangat lemah, nyaris tenggelam dalam desau angin malam. Puspita menahan napas. Darahnya berdesir kencang. Sebuah senter kecil tergeletak di atas meja rias. Dengan hati bagai ditindih batu, diambilnya senter itu. Langkahnya ringan seperti pencuri di rumah sendiri, menyelinap keluar melalui pintu belakang yang belum dikunci. Udara malam menusuk tulangnya yang menggigil. Dia berjalan mendekati gudang, setiap langkahnya seperti menginap ranjau. Dan ketika dia hampir sampai, dia mendengar lagi suara itu. Sebuah tarikan napas pendek, tercekat, diikuti oleh bunyi logam berderai lemah, seperti seseorang yang mencoba bergerak. Jantung Puspita berhenti berdetak untuk sesaat. Di balik kayu-kayu tua gudang itu, ada sesuatu. Atau seseorang. Pintu kayu gudang itu terlihat kokoh di kegelapan, garis-garis celahnya bagai jurang tipis yang memisahkan dua dunia. Bunyi dengkuran dari rumah terdengar samar, menjamin bahwa Pak dan Bu Darso terlelap dalam mimpi mereka yang penuh kemewahan palsu. Puspita mengepalkan tangan yang memegang senter, kuku-kuku pendeknya menusuk telapak. Keberaniannya naik turun bagai ombak. Dia menoleh ke belakang, ke rumah yang megah. Di sanalah gambar Bima tersenyum dalam bingkai foto di ruang tamu. Dia menelan ludah. Gambar itu palsu. Semuanya palsu. Dia harus tahu. Dia merangkak perlahan mendekati gudang. Lututnya basah oleh embun rumput. Telinganya menyaring setiap suara. Desir daun, lengking kelelawar di kejauhan, dan itu dia lagi. Bunyi logam. Sebuah tarikan napas terengah. Jauh lebih jelas sekarang. Dengan gemetar, dia menempelkan wajahnya ke celah papan. Senter dihidupkannya, sinarnya menusuk kegelapan yang pekat. Awalnya hanya debu yang beterbangan. Lalu, sinarnya menyapu tumpukan karung kosong, beberapa kalengket berkarat, dan sebuah kaki. Kaki kecil yang kurus, kotor, dengan luka dan lebam keunguan. Dan di pergelangan kaki itu, terbelit rantai besi tebal yang berujung pada ring besar tertanam di dinding beton. Dunia berputar. Puspita hampir terjatuh. Dia menekan mulutnya kuat-kuat untuk mencegah jeritan memeki keluar. Mata berkunang-kunang. Napasnya tersengal-sengal. Bima? Suaranya pecah, tak lebih dari helaan angin malam yang putus asa. Diam. Lalu, dari dalam, terdengar suara serak, hampir tak bersuara. Ibu. Seketika, semua keraguan, semua harapan, semua mimpi indah selama 5 tahun hancur berkeping. Suara itu, suara yang sering muncul dalam mimpinya, kini terdengar hancur, penuh penderitaan. Itu memang suara Bima. Bima, nak, ibu di sini. Ibu di sini. Bisiknya histeris, tangannya meraba-raba gembok besar yang menggantung di pintu. Itu kuat, logam tebal. Dia menariknya dengan putus asa, berharap itu hanya ilusi. Tapi dinginnya menusuk, nyata. Tolong sakit, ibu. Suara kecil itu menangis, diikuti gemerincing rantai yang ditarik lemah. Amukan. Itulah yang meledak dalam dada Puspita. Sebuah amukan yang mengubah rasa takut menjadi kekuatan buta. Dia tidak bisa menunggu, tidak bisa mencari kunci. Setiap detik, setiap gemerincing rantai, adalah siksaan baginya dan bagi anaknya. Dia mundur beberapa langkah, matanya liar mencari senjata. Di sudut pekarangan,
di bawah pohon pisang, tergeletak sebuah pacul tua berkarat. Tanpa pikir panjang, dia meraihnya. Berat, dia mengangkatnya dengan kedua tangan, melangkah kembali ke depan gudang. "Pegang ya, sayang. Ibu bukakan," katanya, suaranya parau namun penuh tekad. Dia mengangkat pacul tinggi-tinggi, mengerahkan semua tenaga dari 5 tahun mengangkat beban di pabrik, dari 5 tahun menahan rindu, dari 5 tahun tertipu. Lalu, dengan teriakan teredam yang keluar dari lubuk jiwanya, dia menghantamkan ujung pacul ke badan gembok itu. Brang! Suara logam beradu itu menggema nyaring, memecah kesunyian malam. Puspita tak peduli. Dia angkat lagi, dan hantam. Brang! Sekali lagi. Brang! Setiap hantaman adalah gambaran kemarahan atas uang yang dihabiskan untuk televisi itu. Brang! Untuk perhiasan emas itu. Brang! Untuk kulkas 2 pintu itu. Brang! Untuk setiap hari Bima dirantai di kegelapan. Keringat bercucuran di pelipisnya. Tangannya yang lecet mulai berdarah. Tapi dia terus memukul. Hingga akhirnya, dengan suara kerak yang memuaskan, gembok itu meledak, terbelah 2. Dia melemparkan pacul, mendorong daun pintu gudang yang berat itu dengan seluruh bobot tubuhnya. Kayu berderit memprotes. Senter di tangan kanannya menyapu ruangan, dan akhirnya berhenti penuh di wajah anaknya. Wajah yang tak lagi seperti di foto. Wajah yang membuat Puspita ingin menjerit sampai paru-parunya robek. Pipinya cekung, mata besar penuh ketakutan dan keheranan. Bibirnya pecah-pecah. Rambutnya kusut penuh debu. Dan bau-bau infeksi, keringat, dan keputusasaan memenuhi udara pengap. Puspita terhuyung maju, jatuh berlutut di depan Bima. Tangannya yang berdarah meraih wajah anak itu, lembut, seolah menyentuh kristal yang paling rapuh. "Bima, Bima, maafkan ibu. Maafkan ibu," isaknya tak terbendung, air mata menderas membasahi pipi anaknya yang kotor. Bima hanya menatapnya, matanya berkedip perlahan. Tangannya yang kecil dan penuh goresan perlahan-lahan diangkat, menyentuh air mata di pipi Puspita. Sebuah sentuhan yang penuh kebingungan, seolah memastikan ini nyata. "Ibu beneran?" bisiknya, suaranya parau bagai kertas gosok. Aku nggak mimpi." Sebelum Puspita bisa menjawab, cahaya senter besar dari belakang menyilaukan mereka berdua. Bayangan 2 sosok tinggi memenuhi pintu gudang yang terbuka. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Budarso, tapi suaranya bukan teriakan khawatir. Itu teriakan kemarahan yang tertangkap basah. "MAH, kurang ajar." Pak Darso berdiri di samping istrinya, wajahnya pucat, matanya melotak penuh kepanikan. Di tangannya, tergenggam erat sebuah golok kecil. Puspita pelan-pelan berdiri, dengan tubuhnya yang ringkih melindungi Bima di belakangnya. Air matanya sudah kering. Yang tersisa di matanya kini adalah api. Api yang membara, lebih terang dari cahaya senter manapun. Dia menatap kedua mertuanya, monster yang selama ini menyamar sebagai keluarga. "Pertanyaannya," kata Puspita, suaranya rendah, dingin, dan mengiris, "apa yang kalian lakukan pada anakku?" Cahaya senter dari tangan Pak Darso mengoyak kegelapan gudang, mempertontonkan Bima yang meringkuk ketakutan di balik tubuh ibunya. Rantai di kakinya berkilat lemah, sebuah bukti bisu yang tak terbantahkan. Bau busuk dan keringat menyengat keluar dari dalam, bertolak belakang dengan aroma parfum mahal yang masih melekat di tubuh Budarso. Budarso terkesiap. Matanya melirik dari Bima yang menyedihkan ke wajah Puspita yang membara. Dalam sekejap, kepanikan di wajahnya berubah menjadi akting yang licik. Tangannya menutup mulut, berlagak terkejut. "Astaga! Bima, kenapa kamu di sini?" teriaknya, suara dipenuhi sandiwara. "Kami pikir kamu kabur. Kami cari-cari kemana-mana." "Jangan bohong," raung Puspita, suaranya memecah kepalsuan itu. Tangannya menunjuk langsung ke rantai itu. Dia dirantai, dikurung. Lihat kondisinya. Ini sudah berlangsung berapa lama? Pak Darso yang selama ini diam, menggeser golok di tangannya. Dia nakal, Puspita. Suka mencuri. Lari dari rumah. "Ini cara terakhir biar nurut," ujarnya, mencoba nada membela diri tapi gagal menyembunyikan kegugupannya.
Puspita tertawa. Suara tawanya pendek, pahit, dan penuh sakit. Nakal? Mencuri? Dia anak 10 tahun yang kurus seperti ini? Apa yang bisa dicurinya? Roti? Langkahnya maju sedikit, tubuhnya masih melindungi Bima. Uangku. Uang hasil kerja paksaku selama 5 tahun. Kalian pakai untuk apa? Tatapannya menyapu ke arah rumah mewah di balik bahu kedua mertuanya. Untuk ini? Untuk mobil? Untuk emas? Sementara darah dagingku kalian perlakukan seperti binatang? Bu Darso kehilangan kesabaran. Topeng kekhawatiran palsunya terlepas. Wajahnya berkerut menjadi ekspresi jijik dan emosi tertahan. Kau pikir uangmu seberapa banyak? Hah? Cuma cukup untuk bayar utang lama. Hidup itu mahal, Puspita. Kami yang harus merawat anakmu dengan susah payah, kau cuma kirim uang sesukamu. Merawat? Puspita menjerit, air mata kemarahan meluap lagi. Dia membalik, berlutut, dan dengan lembut memegang rantai dingin di kaki Bima. Ini yang kau sebut rawat? Bima gemetar hebat, tangannya mencengkeram erat lengan ibunya, bersembunyi. Lepaskan rantai ini. Sekarang, geram Puspita, menatap Pak Darso. Suaranya datar namun berbahaya. Pak Darso ragu. Matanya melihat golok di tangannya, lalu ke Puspita yang tak bersenjata, lalu ke istrinya. Lepaskan, Su. Biar dia lihat sendiri betapa sukarnya menghadapi anak tak tahu diuntung ini. Desis Bu Darso dengan mata berbinar aneh. Ada ancaman di balik kata-katanya, sebuah peringatan untuk Bima. Dengan gerakan kasar, Pak Darso melangkah masuk, menghindari tatapan Puspita. Dia mengeluarkan kunci dari saku celananya, dan membuka gembok kecil di ujung rantai. Rantai besi itu jatuh dengan bunyi berat di lantai tanah. Begitu bebas, Bima langsung merangkak dan memeluk erat tubuh ibunya, wajahnya terkubur di bahu Puspita. Tubuh kecilnya bergetar hebat seperti daun di angin kencang. Lihat, sudah bebas. Sekarang coba kau atasi dia. Dia bisa mengamuk, bisa melukai orang, kata Bu Darso dengan sinis. Puspita mengabaikannya. Dia memeriksa kaki Bima. Kulit di pergelangan kaki itu lecet, bernanah, dan ada bekas luka lama yang sudah mengering. Amarahnya menyala-nyala, tapi untuk Bima, dia lembut. Ayo, sayang. Ibu bawa keluar dari sini, bisiknya. Dia mengangkat Bima dengan mudah, terlalu mudah. Tubuh anak itu ringkih seperti burung. Saat berdiri dan berbalik, dia melihat Bu Darso menghalangi pintu. Mau kemana? Ini rumah kami. Dia tanggung jawab kami selama kau tidak di sini. Puspita menatapnya tak bergeming. Aku ibunya. Dan aku membawanya pergi sekarang. Cobalah hentikan aku. Ada pertarungan batin di mata Bu Darso. Dia melihat kemantapan di mata Puspita, melihat tubuh Bima yang tak berdaya, lalu melihat suaminya yang ragu-ragu. Akhirnya, dia menggeser tubuhnya, membuka jalan. Pergilah. Lihat sendiri betapa rumitnya. Kau akan kembali meminta kami bantu, ujarnya, meninggikan diri. Puspita tidak menjawab. Dengan Bima dalam pelukannya, dia melangkah keluar dari gudang yang menjadi penjara anaknya. Udara malam yang segar terasa seperti pembebasan. Tapi di balik bahunya, dia merasakan tatapan dingin kedua mertuanya mengikuti setiap langkahnya, penuh perhitungan dan ancaman yang belum terucap. Dia tidak lagi di rumah yang megah itu. Dia berada di medan perang. Dan pertempuran untuk anaknya baru saja dimulai. Langkahnya tegas menuju rumah, bukan untuk berlindung, tapi untuk mengambil apa yang menjadi haknya, sebelum akhirnya melarikan diri dari neraka buatan keluarga sendiri. Ruang tamu yang megah terasa seperti ruang sidang. Puspita duduk di sofa, memeluk Bima erat-erat di pangkuannya. Anak itu tak berhenti gemetar, matanya terpejam rapat, wajahnya terkubur di dada ibunya. Sebuah selimut tipis menyelimuti tubuh kurusnya. Di seberang, Bu Darso dan Pak Darso duduk berjauhan, wajah mereka tegang dalam cahaya lampu kristal yang terlalu terang. Suasana hening, hanya diisi oleh desahan napas Bima yang tersengal dan bunyi jam dinding berdetak, seolah menghitung mundur sebelum ledakan. Puspita mengambil botol air mineral dan segelas dari meja. Tangannya yang masih bergetar menuangkan air. Minum dulu, sayang. Perlahan.
bisiknya, mendekatkan gelas ke bibir Bima yang pecah-pecah. Bima membuka mata sedikit, menyesap air dengan lahap, lalu batuk-batuk kecil. Tangannya mencengkeram lengan Puspita seperti cakar, takut lepas. Lihat, dia trauma. Butuh penanganan ahli, kata Bu Darso tiba-tiba, suaranya datar. Kami sudah berusaha terbaik. Tapi dia liar, Puspita. Mentalnya tidak stabil sejak kecil. Benar? Puspita menatapnya tajam, menahan amarah yang bergolak. Apa yang membuat mental anak 10 tahun tidak stabil? Kelaparan, rantai, atau dikurung dalam gelap? Jangan dramatisir, hardik Pak Darso, bangkit dari duduknya. Kami memberinya makan, tapi dia suka membuang makanan, marah-marah. Luka di kakinya itu karena mencoba kabur lewat jendela gudang yang pecah. Puspita mengelus kepala Bima dengan lembut. Bima, nak, suaranya lembut namun jelas. Kamu lapar? Bima mengangguk pelan, hampir tak terlihat. Kapan terakhir makan? Anak itu diam lama. Lalu, dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, kemarin pagi, roti setengah. Pandangan Puspita membara ke arah mertuanya. Roti setengah. Untuk anak yang tumbuh. Kami sudah masak nasi. Dia yang tidak mau makan, bantah Bu Darso, tapi pipinya memerah. Karena mungkin nasinya bau basi, atau dicampur dengan sesuatu, teriak Puspita. Aku lihat sendiri gudang itu. Tidak ada piring, tidak ada gelas. Hanya dia dan rantainya. Kau ini lancang. Pak Darso mulai menghampiri, tapi dihentikan oleh pandangan dingin Puspita. Satu pertanyaan, potong Puspita, suaranya tiba-tiba tenang, berbahaya. Uang pengobatan ibumu yang 1,5 miliar itu, yang katanya harus cuci darah rutin. Benar-benar untuk itu? Bu Darso tersentak. Pipinya yang merah tiba-tiba pucat. Atau, lanjut Puspita, perlahan berdiri sambil tetap memeluk Bima, untuk membeli pagar besi ini? Untuk uang muka mobil itu? Untuk perhiasan di lehermu? Keheningan yang menyergap lebih menyeramkan dari teriakan. Bu Darso tak bisa menjawab. Matanya menghindar. Kalian bukan hanya lalai, desis Puspita. Rasa sakit berubah menjadi kengerian yang mendalam. Kalian merencanakan ini. Memanfaatkan anakku, darah dagingku, untuk mendanai hidup mewah kalian. Kalian mengurungnya agar tidak bicara. Menyiksanya agar patuh. Sungguh keterlaluan tuduhanmu, raung Pak Darso, tapi nadanya goyah. Lalu telepon polisi, tantang Puspita, mengambil ponsel murahnya dari saku. Sekarang, laporkan aku yang menuduh. Dan biarkan polisi yang melihat kondisi Bima, melihat gudang itu, melihat rekening bank kalian. Ancaman itu bekerja. Wajah Bu Darso berkerut ketakutan. Panggilan kepada pihak berwajib adalah hal terakhir yang mereka inginkan. Mereka tahu apa yang akan ditemukan. Kami hanya kewalahan. Puspita, ucap Bu Darso tiba-tiba, air mata palsu mulai berkaca-kaca. Kami salah. Kami stres dengan utang. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Pengakuan parsial itu. Pengakuan yang masih penuh kebohongan. Tapi bagi Puspita, itu sudah cukup untuk mengonfirmasi niat jahat mereka. Aku akan membawa Bima pergi malam ini juga, kata Puspita, suaranya final. Dan uangku, tabungan yang masih tersisa, berikan padaku. Sekarang. Bu Darso dan suaminya bertukar pandang. Ada dialog bisu penuh kepanikan di antara mereka. Uang itu sudah habis. Atau hampir habis. Uangnya sudah kami pakai untuk bayar utang yang lain. Untuk biaya hidup, gumam Pak Darso. Puspita memandangi mereka dengan tatapan hampa. Dia sudah tidak marah lagi. Yang ada adalah tekad baja. Kalau begitu, kalian punya hutang yang lebih besar padaku. Dan pada anakku. Dan aku akan pastikan kalian membayarnya. Dia tidak berkata lagi. Dengan Bima dalam gendongan, dia berjalan menuju kamar tamu, mengambil koper merah marunnya yang masih belum dibuka. Dia lalu menuju dapur, dengan cepat mengisi sebuah tas kain dengan air mineral, beberapa biskuit, dan pisau dapur kecil yang dia sembunyikan di balik baju. Dia tidak lagi melihat ke arah mertuanya yang terdiam kaku di ruang tamu.
Mereka adalah hantu. Masa lalu. Di ambang pintu depan, dia berhenti. Bima yang mulai renggangkan genggamannya, membuka mata dan melihat ke arah nenek dan kakeknya yang dulu dia panggil dengan sebutan sayang. Ada rasa takut yang begitu dalam di matanya. Puspita menatap mereka untuk terakhir kalinya. Jika kalian coba menghubungi, coba cari, atau coba sentuh anakku lagi. Katanya, setiap kata diucapkan dengan tenang yang mengerikan, aku akan ceritakan segalanya pada dunia. Dan aku tidak akan lindungi kalian lagi. Dia membalikkan badan, melangkah keluar dari rumah mewah itu, masuk ke dalam kegelapan malam yang lebih ramah daripada terangnya rumah itu. Langkahnya cepat dan pasti. Dia tahu ini baru awal. Tapi dengan Bima dalam pelukannya dan api keadilan di hatinya, dia siap menghadapi apapun yang datang. Bahkan jika itu berarti melawan lebih dari sekedar dua orang munafik. Nalurinya berkata, ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dan dia akan menemukannya. Kaki Puspita melesat di jalan tanah yang gelap. Bima dalam gendongannya terasa ringan sekaligus berat bagai beban dunia. Nafasnya memburu, tapi pikirannya jernih bagai pedang yang baru diasah. Dia tidak menuju jalan raya utama. Itu terlalu terbuka, terlalu mudah ditebak. Dia menyusuri pematang sawah, menuju gubuk nelayan tua di tepi sungai yang dulu menjadi tempat persembunyiannya semasa kecil. Setiap derak ranting yang dipatahkan oleh langkahnya membuatnya menengok ke belakang. Setiap sorot lampu dari kejauhan membuat jantungnya berdebar kencang. Tapi yang paling dia khawatirkan adalah getaran kecil di pundaknya. Bima, meski masih menggenggam erat bajunya, kini diam tak wajar. Tidak menangis, tidak bertanya, hanya diam. Dekat, sayang. Ibu punya tempat aman, bisiknya, mencoba menghangatkan tubuh Bima yang dingin. Gubuk itu masih berdiri, reot, tapi tersembunyi di balik rumpun bambu. Puspita mendorong pintu kayu lapuknya dengan bahu. Dia masuk, menyalakan senter kecilnya. Ruangan penuh sarang laba-laba dan bekas pemancingan. Tapi ada sebuah dipan kayu tua yang masih kokoh. Dia meletakkan Bima dengan hati-hati di atas dipan yang sudah dia lep dengan lengan bajunya. Baru di bawah cahaya redup senter, dia benar-benar bisa melihat keseluruhan keadaan anaknya. Luka bukan hanya di kaki. Ada lebam keunguan di punggung, bekas cakar kuku di lengan, dan yang paling menghantam, tatapan kosong Bima yang mengarah ke langit-langit berdebu. Bima, sayang, lihat ibu. Puspita menepuk pipinya perlahan. Kamu aman sekarang. Berkedip. Lambat. Mereka cari kita. Bisik Bima, suaranya datar, tak bernyawa. Mereka tidak akan menemukan kita di sini, kata Puspita, berusaha meyakinkan. Bima menggeleng pelan, matanya masih kosong. Mereka selalu cari. Mereka temukan Rina juga. Puspita membeku. Rina? Siapa Rina? Sama seperti aku, gumam Bima. Di gudang sebelah. Tapi dia diam. Sudah lama diam. Es menyebar dari ujung kaki Puspita ke seluruh tubuhnya. Gudang sebelah, dia hanya melihat satu gudang. Tapi ingatannya berputar cepat. Di seberang jalan rumah mertuanya, ada rumah kosong milik keluarga lain yang sudah lama pergi. Ada gudang serupa di belakangnya. Bima, Rina itu siapa? Anak tetangga? Bima memejamkan mata, air mata tipis merembes dari sudutnya. Dia bilang, dia dijual. Aku nanti juga. Kalau ibu tidak pulang. Dunia berputar lebih kencang. Ucapan Bima bukan lagi sekadar ungkapan ketakutan anak kecil. Itu terstruktur. Spesifik. Dijual. Puspita meraih ponselnya. Sinyal lemah, tapi cukup. Tangan yang masih berlumuran darah dan debu mengetik nama desanya ditambah kata, anak hilang, dengan gemetar. Layar loading terasa seperti siksaan. Lalu, muncul beberapa hasil berita lokal dari grup warga. Kebanyakan tentang kucing hilang atau pengumuman arisan. Tapi satu judul membuat napasnya tersangkut. Keluarga mencari putri bungsu, hilang sejak 2 bulan lalu di pasar. Foto anak perempuan berusia sekitar 8 tahun tersenyum lebar. Lokasi hilangnya hanya berjarak 3 desa dari sini. Dia menggulir lebih dalam. Ada lagi. Fulanah, anak disabilitas, tidak ditemukan usai diajak jalan-jalan oleh tetangga.
Itu dari setahun lalu. Polanya samar, tapi ada. Anak-anak hilang dari lingkungan sekitar. Tidak ada penculikan spektakuler. Hanya menghilang. Dan mertuanya, mereka punya akses. Mereka punya alasan untuk berinteraksi dengan anak-anak. Mereka punya gudang. Dan mereka punya keserakahan yang tak bertepi. Bukan hanya penyiksaan. Bukan hanya penggelapan uang. Ini lebih gelap. Jauh lebih gelap. Ponsel di tangannya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Jarinya hampir menekan tombol tolak. Tapi sesuatu menghentikannya. Dia menjawab tanpa bersuara. Puspita. Suara di seberang sana adalah suara Bu Darso, tapi berbeda. Dingin. Terukur. Bukan lagi suara seorang mertua yang panik. Kamu bawa Bima kemana? Jauh dari kalian, jawab Puspita. Suaranya keras meski jantungnya berdebar kencang. Kembalikan dia, Puspita. Ini bukan urusanmu lagi. Kamu sudah dapat anakmu, kan? Pergilah. Jangan libatkan diri hal yang tidak kamu pahami. Rina itu siapa? Tiba-tiba Puspita menyerang. Diam panjang di seberang sana. Sangat panjang. Lalu, Bu Darso tertawa. Pendek. Sinis. Kau mendengarkan omong kosong anak trauma. Tidak ada Rina. Kalau tidak ada Rina, kalian tidak akan takut aku telepon polisi. Kalian takut mereka menemukan lebih dari sekedar anak kurus di gudang. Tebak Puspita, keberaniannya tumbuh dari ketakutan yang dalam. Puspita, dengarkan, suara Bu Darso berubah, merendah, penuh ancaman terselubung. Ada mata yang mengawasi. Di desa ini, di pasar, di mana-mana. Kamu tidak bisa lari. Kembalikan Bima, ambil uang yang kamu mau, kami akan atur, dan hilang. Atau apa? Tantang Puspita. Atau kamu akan kehilangan lebih dari sekedar uang. Dan Bima akan benar-benar hilang. Untuk selamanya. Bukan di gudang kami. Garis telepon putus. Puspita menatap ponselnya, lalu menatap Bima yang ketakutan. Ancaman itu nyata. Dia bukan hanya berhadapan dengan dua orang serakah. Dia berada di tepi sebuah jurang yang lebih dalam, lebih hitam, yang menjalar di bawah permukaan desanya yang tenang. Dia melihat pisau dapur kecil yang dia ambil. Itu tidak akan cukup. Tidak untuk melawan mata-mata yang ada di mana-mana. Tapi dia melihat wajah Bima. Dia melihat foto anak-anak hilang di ponselnya. Lari dan sembunyi bukan lagi pilihan. Itu hanya menunda malapetaka. Dia harus menyerang. Tapi tidak dengan kekuatan fisik. Dengan kebenaran. Dan untuk itu, dia butuh bukti. Bukti yang tidak bisa mereka dustakan. Dia membungkuk, menatap mata Bima. Bima, ibu perlu kamu kuat. Ibu perlu kamu ingat. Rina, di gudang sebelah. Ada yang lain? Ada barang-barang? Nama orang? Bima gemetar, tapi dia melihat api di mata ibunya. Api yang berbeda. Bukan lagi air mata, tapi tekad. Perlahan, dia mengangguk. Ingat ada kotak besi. Pak Darso selalu bawa sebelum ada yang datang malam-malam. Kotak besi. Bukti. Puspita memeluk anaknya, mencium keningnya yang kotor. Kamu tetap di sini. Jangan bersuara. Ibu kembali sebelum matahari terbit. Ibu mau kemana? Bisik Bima ketakutan. Puspita berdiri, merapikan pisau kecil diikat pinggangnya, senter di tangan. Ke rumah mereka. Jawabnya, suaranya seperti baja. Untuk mengambil apa yang mereka sembunyikan. Babak pertama telah usai. Sekarang, perang yang sesungguhnya dimulai. Dan Puspita baru saja memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi pemburu. Kegelapan di luar lebih pekat setelah sedikit cahaya dari dalam gubuk. Puspita menelan ludah, menenangkan detak jantung yang berdegup kencang di telinganya. Instingnya berteriak untuk tetap bersama Bima, tapi nalarnya berkata, tanpa bukti, mereka akan terjebak selamanya. Kotak besi itu, kuncinya. Dia menyusur kembali pematang sawah, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai penyusup. Setiap suara kodok, setiap gesekan padi, bagaikan teriakan yang membocorkan posisinya.
Rumah mertuanya kini terlihat bagai benteng yang disinari cahaya terang. Mereka tidak tidur. Mereka menunggu. Dia memutar lebar, menghindari sisi depan. Pekarangan belakang rumah tetangga yang kosong itu, sekarang menjadi targetnya. Gudang, sebelah. Pagar kayunya mudah dipanjati. Halaman belakang ditumbuhi rumput liar setinggi pinggang. Dan di sana, persis seperti yang dideskripsikan Bima, berdiri gudang kembaran dari gudang tempat Bima dikurung. Bedanya, gembok di pintu ini lebih kecil, lebih biasa. Puspita merogoh saku, mengeluarkan 2 penjepit rambut logam yang selalu dia bawa. 5 tahun hidup mandiri mengajarinya beberapa keterampilan tak terduga. Dalam gelap, dengan senter digigit di mulut, jarinya yang lincah mengutak-atik gembok. Klik suara kecil yang bagaikan musik. Dia mendorong pintu. Bau apek dan kapur menyeruak lebih kuat. Senter menyapu ruangan. Awalnya kosong. Lalu, sinarnya menangkap sesuatu di sudut terjauh. Sebuah kotak besi berwarna abu-abu tua, seukuran bantal, dengan gembok yang kokoh. Di sebelahnya, ada beberapa mainan anak berserakan. Sebuah boneka mata satu, mobil-mobilan rusak, dan sehelai pita rambut merah muda yang kusut. Dada Puspita sesak. Rina. Dia bergegas ke kotak itu. Gemboknya lebih rumit. Penjepit rambut tidak mempan. Matanya mencari di sekitar. Sebuah linggis kecil bersandar di dinding. Tanpa pikir panjang, dia menggunakannya untuk membuka paksa gembok itu. Suaranya berisik, berderit, tapi di tengah malam sunyi ini, itu adalah risiko yang harus diambil. Kraak, tutup kotak terbuka. Isinya bukan emas atau uang. Tumpukan berkas-berkas. Paspor anak-anak dengan foto yang berbeda-beda, tapi nama yang asing dan tampak dipalsukan. Beberapa kwitansi dengan cap perusahaan luar negeri yang tidak jelas. PT. Bina Sejahtera, CV. Anak Matahari. Ada daftar nama, tinggi badan, berat badan, dan keterangan khusus. Di kolom itu tertulis hal-hal seperti lentur, penurut, bisa menyanyi. Lalu, ada buku catatan kecil. Dengan tangan gemetar, Puspita membukanya. Halaman pertama berisi daftar nama dan nomor telepon. Beberapa nama dia kenal. Pedagang di pasar, tukang ojek pangkalan, bahkan seorang perangkat desa. Di samping setiap nama, ada catatan singkat, supplier area timur, pengawas transit, pengatur dokumen. Jaring laba-laba itu lebih luas dan lebih dalam dari yang dia bayangkan. Di bagian belakang buku, ada jadwal. Pengiriman reguler, setiap bulan purnama melalui dermaga Lele. Besok malam adalah bulan purnama. Terakhir, terselip sebuah foto Polaroid. Foto Bu Darso dan Pak Darso sedang tersenyum, berjabat tangan dengan seorang pria berkacamata gelap dan berjas rapi, di pelabuhan. Di belakang mereka, terlihat kontainer-kontainer kapal. Puspita memotret semua dengan ponselnya. Setiap dokumen, setiap halaman, fotonya. Tangannya dingin, tapi pikirannya membara. Ini bukan lagi tentang dendam keluarga. Ini tentang kejahatan terorganisir. Dan mertuanya hanyalah kaki tangan, tikus-tikus yang mendapat remah-remah dari meja besar ini. Dia mendengar suara. Pintu depan rumah mertuanya terbuka. Suara langkah kaki dan gerundangan roda di jalan berkerikil. Cepat-cepat dia memasukkan semua barang kembali ke kotak, kecuali buku catatan dan 1 paspor yang dia selipkan di balik baju. Dia meninggalkan gudang, menutup pintu sebisanya, dan merangkak di balik semak belukar. Dari sana, dia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Sebuah mobil van hitam tanpa plat nomor berhenti di depan rumah mertuanya. Pak Darso keluar, berbicara dengan 2 lelaki bertubuh besar yang turun dari van. Mereka menunjuk ke arah gubuk nelayan. Lalu, ke arah jalan keluar desa. Mereka sedang merencanakan pencarian. Puspita harus bergerak lebih cepat. Dia merayap menjauh, lalu berlari kecil menyusuri pinggir sawah menuju gubuk. Pikirannya bekerja dengan cepat. Dia tidak bisa lari ke polisi desa, siapa tahu di antara mereka ada mata. Dia butuh pihak yang lebih tinggi, yang tidak terjangkau jaringan ini. Sampai di gubuk, Bima langsung meringkuk di pelukannya. Ada yang datang, Ibu. Suara mobil. Ibu tahu,
Sayang, kita harus pergi. Sekarang. Dia mengemas tas mereka dengan cepat. Air, biskuit, pisau, senter, dan sekarang, tambahan buku catatan serta paspor sebagai senjata. Dia juga mengambil foto Polaroid dan beberapa kwitansi yang sempat dia ambil. "Kemana kita?" tanya Bima, matanya lebih fokus sekarang, seolah melihat keteguhan ibunya memberinya kekuatan. Puspita memikirkan jadwal di buku, Dermaga Lele. Itu jaraknya sekitar 20 kilometer. Tempat yang sempurna untuk menyaksikan dan membongkar. "Kita akan ke tempat yang ramai, Nak. Tapi kita harus berjalan dulu, menyusuri jalan tikus." Dia mematikan senter. Mereka menyelinap keluar dari gubuk, menyusuri tepi sungai yang gelap. Airnya beriak pelan, menutupi langkah mereka. Di tengah perjalanan, Puspita berhenti sejenak. Dia mengeluarkan ponselnya. Sinyal masih naik turun. Dia membuka aplikasi media sosial, menuliskan draft pesan singkat dengan data lengkap, nama-nama, lokasi dermaga Lele, jadwal pengiriman, dan menyertakan foto-foto bukti. Dia tidak mengirimnya. Tapi dia mengetik beberapa nomor telepon darurat pusat dari internet, dan menyimpan draft itu di beberapa tempat berbeda di ponselnya. Lalu, dia memandang Bima. "Bima, dengarkan ibu. Jika terjadi sesuatu pada ibu, jika ada yang menangkap ibu, kamu lari. Lari ke kota, cari kantor polisi yang besar, atau kantor berita. Dan ingat password ibu di telepon, tanggal lahirmu dibalik." Dia sedang menyiapkan perlindungan terakhir. Bima menatapnya, lalu mengangguk perlahan. Dia memahami gravitasi keadaan. "Aku tidak mau tinggalkan ibu." "Kamu tidak akan." Ibu berjanji. "Tapi kita harus siap untuk segala kemungkinan." Mereka melanjutkan perjalanan. Fajar masih jauh. Malam ini adalah malam terpanjang dalam hidup Puspita. Tapi dia tidak lagi merasa lemah. Dia punya bukti. Dia punya tujuan. Dan dia punya musuh yang sekarang harus waspada. Karena mangsa yang mereka remehkan ternyata telah masuk ke sarangnya, dan mengambil rahasia mereka yang paling gelap. Perjalanan menuju dermaga Lele bukan lagi pelarian. Itu adalah perjalanan untuk menghadapi monster itu langsung, dengan cahaya kebenaran di tangannya. Fajar masih jauh ketika Puspita dan Bima tiba di perbukitan di atas dermaga Lele. Dari sini, mereka bisa melihat seluruh area. Dermaga kayu tua yang menjorok ke laut hitam, beberapa gudang lapuk berjajar, dan sebuah gudang bercat biru yang lebih besar dengan lampu sorot menyala di depannya. Di pelataran, terparkir van hitam yang sama dari rumah mertuanya. Pukul 3 pagi, tapi ada aktivitas. Beberapa siluet manusia bergerak, memindahkan kotak-kotak kayu dari gudang biru ke sebuah perahu motor yang sudah menyalakan mesinnya. "Diam dan lihat," bisik Puspita ke telinga Bima, menariknya lebih dalam ke balik semak belukar. Dia mengeluarkan ponsel, membuka kamera, dan memperbesar zoom. Tangannya yang dingin berusaha tetap stabil. Dia melihat Bu Darso, berdiri di dekat pintu gudang dengan wajah serius, berbicara dengan pria berkacamata gelap dari foto Polaroid, pria berjas itu. Pria itu mengangguk, lalu menunjuk ke arah kotak-kotak. Satu persatu kotak dibawa ke perahu. Kotak-kotak itu ukurannya terlalu kecil untuk barang dagangan biasa. Seukuran tubuh anak. Lalu, dari van hitam, keluar Pak Darso bersama dua lelaki besar. Mereka membawa dua anak lain. Seorang laki-laki dan perempuan, tangannya diikat, mata ditutup. Anak-anak itu terlihat lemas, mungkin dibius. Puspita menahan isak. Bima menggenggam lengannya erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. "Tuhanku," desis Puspita. Dia merekam semua, zoom pada wajah pria berkacamata, pada Bu Darso yang menerima setumpuk uang, pada anak-anak yang dituntun ke perahu. Ini bukti langsung. Tapi dia sendirian, dengan seorang anak, di tengah kegelapan. Apa yang bisa dia lakukan? Dia memeriksa sinyal ponsel. 1 bar. Dia membuka draft pesan berisi semua bukti dan data. Jarinya menekan, kirim, ke beberapa nomor darurat yang sudah dia simpan. Layar menunjukkan, mencoba mengirim. Lingkaran loading berputar lambat. Sangat lambat. Di bawah, pria berkacamata gelap tiba-tiba menengok ke arah bukit mereka. Seolah merasa ada yang mengawasi.
Dia membisikkan sesuatu ke telinga salah satu lelaki besar yang kemudian mengarahkan senter besar ke arah lereng bukit. Sinar cahaya menyapu semak-semak, mendekati tempat mereka bersembunyi. Tengkurap. Jangan bergerak, perintah Puspita mendesak, mendorong Bima ke tanah. Dia sendiri merapat ke tanah, menutupi ponsel dengan tubuhnya. Cahaya senter melintas beberapa meter di atas kepala mereka. Suara debar jantungnya sendiri menggema di telinganya. Setelah beberapa saat yang terasa abadi, cahaya itu bergeser. Tapi keraguan sudah tertanam. Pria berkacamata itu tampak gelisah. Dia memberi isyarat agar proses pemuatan dipercepat. Perahu motor sudah siap berangkat. Ponsel di tangan Puspita bergetar lemah. Sebuah notifikasi, pesan gagal dikirim. Tidak ada koneksi jaringan. Keputusasaan mulai merayap. Dia harus menghentikan perahu itu. Tapi bagaimana? Dia melihat ke sekeliling. Di sisi lain bukit, ada jalan tanah menuju desa nelayan terdekat. Jaraknya mungkin 1 kilometer. Jika dia lari, mungkin bisa meminta bantuan. Tapi meninggalkan Bima sendirian? Atau membawa Bima dan riskan ketahuan? Waktu terus berlalu. Di bawah, Budarso tiba-tiba berjalan mendekati perahu, memegang bahu anak perempuan yang terikat. Puspita melihat wajahnya dengan jelas di bawah sorot lampu. Wajah Rina? Atau anak hilang lain? Anak itu menangis, tetapi Budarso malah tersenyum. Senyum tipu yang sama seperti saat menyambutnya. Amigdala di otak Puspita meledak. Naluri keibuan mengalahkan segala pertimbangan rasional. Dia tidak bisa membiarkan anak-anak itu hilang. "Dengar, Bima," katanya, berbalik dengan mata berkaca-kaca namun penuh tekad. "Ibu akan turun. Ibu akan buat keributan besar," teriak, supaya mereka berhenti dan orang-orang di desa sana dengar. "Saat ibu lakukan itu, kamu lari. Lari ke jalan itu, ke desa nelayan. Teriak, 'Tolong. Ada penculik di dermaga.' Jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang. Jangan, ibu. Mereka akan tangkap ibu." Bima berbisis ketakutan, tangannya mencengkeram. "Mereka akan tangkap kita semua jika kita diam saja," jawab Puspita, mencium keningnya cepat. "Ini satu-satunya cara. Ingat passwordnya. Jika ibu tidak kembali, kamu yang harus sampaikan semuanya. Kamu pahlawannya." Dia tidak memberi waktu Bima untuk membantah. Dengan sekali tarik napas, Puspita berdiri dan melesat menuruni bukit. Bukan dengan sembunyi-sembunyi, tapi dengan langkah berat dan teriakannya yang memecah kesunyian malam. "Berhenti! Polisi! Berhenti kalian!" Semua kepala di dermaga menengok ke atas, terkejut. Puspita terus berlari sambil meneriakkan nama-nama. "Budarso! Pak Darso! Aku tahu semua. Aku punya bukti." Polisi dalam perjalanan. Kekacauan pun terjadi. Pria berkacamata gelap berteriak perintah. Lelaki-lelaki besar itu meninggalkan anak-anak dan berlari menghadang Puspita. Budarso wajahnya pucat pasi, lalu berubah menjadi kemarahan hitam. Puspita berhasil sampai di pinggir dermaga, cukup dekat untuk melempar sesuatu. Dia melemparkan ponselnya, berharap ponsel itu mendarat di perahu sebagai bukti fisik. Tapi ponsel itu jatuh ke air dengan cipratan kecil. Dua lelaki besar menangkapnya dengan kasar, memelintir tangannya ke belakang. Puspita menjerit kesakitan, tapi terus berteriak, "Tolong! Dermagelel! Ada penjual anak! Tolong!" Suaranya menggema di atas air, membawa harapan bahwa seseorang di desa nelayan yang sepi itu mendengarnya. Pria berkacamata itu mendekat, wajahnya dingin. Bodoh sekali. Dia memberi isyarat. Bawa dia ke perahu. Dia ikut saja. Tapi yang kecil di atas bukit, cari. Puspita memberontak. "Tidak. Bima. Lari." Di kejauhan, dari balik semak, dia melihat siluet kecil Bima yang menurut perintahnya, berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah desa. Seorang lelaki besar mulai mengejar. "Kalau kalian sentuh anakku, teriakanku akan terdengar sampai ke langit," ancam Puspita, berjuang dengan sisa tenaga. Pria berkacamata itu mengangkat tangan, menghentikan anak buahnya yang mengejar. Dia melihat ke arah desa. Beberapa lampu mulai menyala.
Teriakan Puspita berhasil. Kita pergi. Sekarang, perintah pria itu dingin. Bawa wanita ini. Puspita diseret ke perahu. Saat dia melewati Budarso, dia meludahi wajah mantan mertuanya itu. Aku akan menghancurkan kalian. Dari manapun aku berada. Budarso hanya menyeka ludah itu dengan tenang yang mengerikan. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri, menantu bodoh. Mesin perahu menderu. Perahu mulai bergerak menjauh dari dermaga. Puspita diikat di sudut, menyaksikan dermaga semakin kecil. Dia gagal menghentikan pengiriman. Dia bahkan tertangkap. Tapi matanya mencari ke arah bukit, ke arah desa yang lampunya semakin banyak menyala. Larilah, Bima. Larilah. Ceritakan pada dunia. Air mata mengalir di pipinya, tapi bukan air mata kekalahan. Itu air mata seorang ibu yang telah menyalakan percikan pertama pemberontakan. Dia telah membuat keributan. Dia telah membangunkan sebagian orang. Dan yang terpenting, dia telah memberi Bima kesempatan, tujuan, dan kebenaran untuk diperjuangkan. Perahu melaju ke tengah kegelapan laut. Tapi di darat, api kecil keadilan telah dinyalakan. Dan api itu dibawa oleh seorang anak laki-laki yang berlari menyelamatkan nyawanya dan membawa rahasia terbesar. Tidak akan mudah dipadamkan. Pertempuran mungkin kalah. Tapi perang belum berakhir. Kedinginan laut malam meresap hingga ke tulang. Puspita duduk membelakangi kotak kayu, berusaha memberi kehangatan tubuhnya yang sedikit pada anak yang tak dikenal di balik papan itu. Tangisannya sudah reda menjadi isakan lemah. Di mulutnya masih tersumbat karung basah, tapi telinganya menangkap setiap bisik, setiap gumaman ketakutan dari para penjahat. Pria berkacamata, yang kini dia dengar namanya, Pak Handoko, sedang berdebat rendah dengan Budarso. Ini jadi terlalu berisik. Polisi desa itu mungkin tidak penting, tapi dia pasti melapor ke atas. Dan bocah itu, dia melihat wajah kita semua. Kita bisa atasi bocah itu, desis Budarso. Suamiku dan orang-orang sudah mencarinya. Dia tidak akan jauh. Sudah terlambat. Dia sudah berbicara. Kami harus mempercepat pengiriman dan mengganti lokasi transit. Dan dia, Pak Handoko menunjuk ke arah Puspita dengan gerakan kepala, harus diselesaikan sebelum fajar. Laut dalam punya banyak cerita. Puspita tidak gentar. Kematian mungkin datang, tapi Bima sudah lolos. Itu yang penting. Matanya beralih ke kotak-kotak lain. Berapa banyak anak di sini? 3, 4. Dia harus melakukan sesuatu untuk mereka juga. Dengan gerakan halus, dia menggeser tubuhnya, menggerakkan tangan yang terikat di belakang. Tali plastik itu keras, menggesek kulitnya yang sudah lecet. Tapi di dekat kakinya, di sudut lantai perahu yang basah, ada paku besi yang terlepas dan berkarat. Mungkin dari kotak yang rusak. Dia perlahan merayap, memutar pergelangan tangannya, mencoba mengarahkan tali ke paku itu. Setiap gerakan harus sangat pelan, sangat halus. Sorot lampu kecil dari kemudi perahu kadang meneranginya. Dia harus menunggu awan menutupi bulan. Sementara itu, perdebatan berlanjut. Dia punya buku catatan. Dia masuk ke gudang, kata Budarso, panik. Pak Handoko mendecak kesal. Kecerobohan kalian yang akan menghancurkan kita semua. Kalian biarkan tikus masuk ke lumbung. Di tengah ketegangan itu, ponsel satelit Pak Handoko berdering. Dia menjawab, wajahnya langsung berubah serius. Bahkan sedikit takut. Iya, Pak. Maaf. Ada gangguan. Ya, perempuan itu, TKW, dia yang... Iya. Kita sedang di perairan tunggal. Belum. Masih ada 3 paket. Dan, masalah tambahan. Dia mendengarkan lama. Langsung, tapi... Baik, Pak. Di titik C. 1 jam. Ya, akan kami selesaikan. Dia menutup telepon, wajahnya pucat. Kita bertemu kapal induk dalam 1 jam. Di titik C. Dan mereka memerintahkan untuk membersihkan masalah tambahan sebelum penyerahan. Semua mata tertuju ke Puspita. Membersihkan. Kata yang halus untuk pembunuhan. Waktu Puspita hampir habis. Awan akhirnya menutupi bulan. Dalam kegelapan yang lebih pekat,
Dia menggerakkan tangan dengan cepat, menggosokkan tali plastik ke paku berkarat itu. Rasanya seperti mengikis kulitnya sendiri, tapi dia rasakan satu serat putus. Lalu dua. Tali mulai mengendur. Salah satu lelaki besar, yang ditugaskan menjaga Puspita, mendekat karena curiga dengan gerakannya. Puspita langsung berhenti, pura-pura pingsan, tubuhnya lunglai. Dia kedinginan. Bisa mati sendiri nih, gerutu lelaki itu, lalu berbalik. Saat itulah Puspita mengerahkan tenaga terakhir. Dengan hentakan, dia memutuskan sisa tali plastik yang sudah lemah. Tangannya bebas. Rasa sakit tertembus oleh gelombang adrenalin. Dia merobek karung dari mulutnya, menarik napas dalam. Tanpa berpikir, dia beraksi. Bukan menyerang penjaga, tapi merangkak ke tumpukan kotak, membongkar kait sederhana di kotak yang paling dekat. "Bangun, bangun semua!" teriaknya, membuka kotak itu. Di dalam, terbaring seorang anak lelaki sekitar umur Bima, mata sayu dan penuh ketakutan. Teriakan Puspita membangunkan semua orang di perahu. "Jangan dekat, aku bisa bunuh dia," ancam Puspita, bukan pada anak itu, tapi dengan memeluk tubuh anak itu sebagai perisai hidup. Tangan kanannya yang bebas mencengkram paku berkarat, mengarahkannya ke lehernya sendiri. Ancaman bunuh diri? Tidak. Ancaman untuk merusak barang dagangan. "Gila. Jangan sentuh paket itu," teriak Pak Handoko panik. Nilai anak itu tinggi, lebih tinggi dari nyawa Puspita. "Matikan mesin. Putar balik ke darat. Sekarang," teriak Puspita, suaranya parau namun penuh otoritas. "Atau aku pastikan anak ini punya luka permanen yang membuatnya tidak laku dijual." Dia menekan ujung paku ke kulit anak itu, cukup untuk membuatnya menangis ketakutan. "Tidak. Jangan." Bu Darso menjerit. Bisnis adalah segalanya bagi mereka. Pak Handoko, dengan wajah berkerut penuh kebencian, memberi isyarat pada nahkoda. Mesin perahu dimatikan. Keheningan laut tiba-tiba menyergap, hanya diisi tangisan anak-anak. "Tidak mungkin kami kembali ke darat," kata Pak Handoko dengan dingin. "Tapi, kita bisa bernegosiasi. Lepaskan anak itu, dan kami akan membawamu ke kapal induk. Hidupmu akan selamat." Puspita tahu itu kebohongan. Tapi dia butuh waktu. Setiap detik adalah kesempatan bagi Bima dan polisi yang mungkin sedang melacak. "Aku ingin berbicara dengan anak-anak di kotak lain. Bebaskan mereka dari kotak itu," tuntut Puspita. "Itu tidak." "Lakukan. Aku hitung sampai 3. 1. Dengan mata melotak marah, Pak Handoko memerintahkan anak buahnya membuka kotak-kotak lainnya. 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki lainnya keluar, menggigil, bingung, dan menangis. Puspita melepaskan cengkeramannya pada anak lelaki pertama, mendorongnya pelan ke arah anak-anak lain. "Kumpul di sini. Dekat ibu," katanya, suaranya tiba-tiba lembut. Dia kini berdiri, dengan paku di tangan, melindungi keempat anak yang meringkuk di belakangnya. 5 melawan 6 orang dewasa bersenjata. Namun, untuk pertama kalinya, para penjahat itu ragu. Mereka tidak bisa menyerbu tanpa risiko melukai aset mereka. "Kau tidak bisa menang," kata Pak Handoko. "Mungkin," jawab Puspita, matanya memandang ke kejauhan, mencari tanda-tanda cahaya di cakrawala. "Tapi aku sudah menang. Karena kalian berhenti. Karena kalian sekarang bingung. Dan karena seseorang di luar sana sekarang tahu segalanya, dan sedang membawa seluruh dunia ke sini. Dia tidak tahu apakah itu benar. Tapi dia harus percaya. Untuk Bima. Untuk anak-anak di belakangnya." Perahu itu terapung-apung di laut yang sunyi, menjadi sebuah panggung sandera yang terbalik, di mana satu ibu dengan paku berkarat berhasil menghentikan mesin kejahatan yang berjalan mulus, hanya dengan keberanian dan ancaman untuk merusak nilai komoditas mereka. Dalam ketidakseimbangan kekuatan yang mengerikan itu, Puspita Sari menemukan kekuatannya yang sebenarnya. Bukan fisik, tetapi moral. Dia menjadi dinding yang tak tergoyahkan antara anak-anak dan nafsu serakah. Dan setiap detik mereka bertahan, adalah detik menunggu datangnya fajar, dan mungkin, penyelamatan. Kebuntuan di atas perahu terasa bagai tarik tambang di tepi jurang. Keempat anak yang duduk di belakang Puspita menggigil,
Tetapi kehadirannya yang tegak menjadi satu-satunya titik hangat di tengah dinginnya laut dan tatapan para penjahat. Pak Handoko sudah mencoba beberapa kali mendekat. Tetapi setiap kali Puspita mengangkat paku berkarat itu, tidak ke anak-anak, tapi ke arah matanya sendiri, dia mundur. Kau tidak akan berani, gertak Pak Handoko, tapi suaranya kehilangan keyakinan. Coba saja, jawab Puspita, suaranya datar. Jika aku mati, siapa yang akan menenangkan mereka? Mereka akan panik, berteriak, melompat ke laut. Kau akan kehilangan semua, paket, MU sekaligus. Dia memainkan ketakutan terbesar mereka, kerugian finansial. Strategi itu bekerja. Para penjahat itu terpecah. Dua lelaki besar lebih peduli pada anak-anak yang menangis. Bu Darso gemetar ketakutan akan kemarahan atasan. Pak Darso, yang ternyata ikut dalam perahu dengan wajah tertunduk lesu, tampak seperti orang yang menyesal tapi sudah terlambat. Hanya Pak Handoko yang masih berusaha berpikir jernih. Tiba-tiba, dari kejauhan, di arah barat daya, muncul sorot lampu kuat yang menyapu permukaan laut. Bukan cahaya bintang atau lampu nelayan. Itu lampu kapal besar. Lalu, diikuti sorot kedua, dari arah yang sedikit berbeda. Jantung Puspita berdegup kencang. Apakah itu mereka? Atau kapal induk yang ditunggu? Pak Handoko mengangkat teropong malam. Wajahnya yang semula tegang tiba-tiba menjadi pucat pasi. Bukan kapal kita, gumamnya. Itu, kapal patroli. 2. Kekacauan pecah di perahu kecil mereka. Mustahil. Mereka tidak mungkin tahu lokasi kita, teriak salah satu lelaki besar. Bocah itu, desis Pak Handoko dengan penuh racun, menatap Puspita. Bocahmu. Dia tidak hanya menemukan polisi desa. Puspita merasa lega yang luar biasa, disusul harapan yang membara. Bima, anaknya yang pemberani. Sudah habis, kata Pak Handoko dengan tiba-tiba, suaranya hampa. Dia mengeluarkan ponsel satelit, mungkin untuk menghancurkannya, tapi kemudian memandang anak-anak dan Puspita. Tapi mereka tidak akan mendapat kami dengan mudah. Dia memberi isyarat. Lelaki besar itu bergerak, bukan ke arah Puspita, tapi ke kemudi perahu. Mesin dinyalakan kembali, dan perahu melaju kencang, bukan menjauh, tetapi justru menuju arah salah satu lampu patroli. Apa yang kau lakukan? Teriak Bu Darso. Kita jadi sandera, jawab Pak Handoko dengan dingin. Mereka tidak akan menembak jika ada anak-anak dan warga sipil di kapal. Kita menyerah, tapi dengan syarat. Puspita segera paham. Mereka akan pura-pura menjadi korban, atau mengubah narasi. Dia harus bertindak cepat. Sambil tetap melindungi anak-anak, dia berbisik pada mereka, jika ada yang bertanya, katakan kalian diculik oleh orang-orang ini. Ibu Puspita yang menyelamatkan kalian. Ingat, ya? Anak-anak itu mengangguk, mata mereka penuh kepercayaan padanya. Lampu sorot dari kapal patroli kini menyinari mereka langsung, terang benderang. Sebuah pengeras suara menggema di atas air. Ini kapal patroli polisi air. Matikan mesin dan angkat tangan. Perahu mereka melambat. Pak Handoko mengangkat tangannya. Yang lain mengikutinya, dengan wajah putus asa atau penuh kepura-puraan. Puspita juga mengangkat tangan, tetapi jari-jarinya masih menggenggam paku itu, bukti perjuangan. Beberapa perahu karet kecil dikirim dari kapal patroli. Petugas berseragam dan bersenjata mendekat dengan hati-hati. Yang mengejutkan Puspita, di salah satu perahu karet, duduk seorang polisi wanita dengan wajah tegas, dan di sampingnya, dengan wajah masih kotor namun mata berbinar, adalah Bima. Ibu, teriak Bima, tak bisa menahan diri. Puspita menahan isak. Anaknya aman. Lebih dari aman, dia ada di sana bersama otoritas. Proses penyelamatan berlangsung cepat namun terkendali. Anak-anak dievakuasi terlebih dahulu. Saat petugas mendekati Puspita, Pak Handoko tiba-tiba bersuara dengan suara dramatis. Terima kasih Tuhan. Kami disandera oleh wanita ini. Dia yang mengancam akan membunuh anak-anak. Tapi sebelum Puspita bisa membela diri, Bima yang sudah naik ke perahu besar berteriak melalui pengeras suara yang diarahkan petugas padanya. Dia bohong. Itu Pak Handoko dan Nenek Darso. Mereka yang masukkan aku di gudang. Ibu saya pahlawan.
Dia selamatkan kami. Suara kecil namun nyaring itu mengubah segalanya. Salah satu anak perempuan yang baru diselamatkan ikut menunjuk ke Bu Darso. Itu yang ikat saya. Kebenaran pecah seperti gelombang. Petugas langsung memborgol Pak Handoko, Bu Darso, Pak Darso, dan anak buahnya. Tatapan mereka pada Puspita berubah dari kewaspadaan menjadi hormat. Di atas kapal patroli, di bawah cahaya lampu yang terang, Puspita akhirnya memeluk Bima erat-erat. Mereka berdua menangis, campuran kelegaan, rasa sakit, dan kemenangan yang pahit. Polisi wanita itu, sebut saja AKP Riana, mendekati mereka. Ibu Puspita, kami terima laporan dari anak Anda dan dari beberapa warga yang Ibu beritahukan melalui draft pesan. Tim khusus sudah menyisir desa dan menemukan gudang serta bukti-bukti lain. Jaringannya lebih besar dari dugaan, tapi penangkapan malam ini adalah pukulan besar bagi mereka. Puspita mengangguk, masih tak bisa banyak bicara. Dia memandang ke arah para tahanan yang digiring. Bu Darso menatapnya dengan mata penuh kebencian, tapi kini kosong dan kalah. Pak Darso malah tak berani menatap. Kami akan membutuhkan kesaksian Ibu dan Bima panjang lebar, kata AKP Riana, dan anak-anak lainnya. Tapi sekarang, mari kita bawa kalian pulang. Ke rumah sakit dulu, untuk pemeriksaan. Rumah, gumam Puspita. Rumahnya sudah bukan lagi tempat yang aman atau nyaman. Tapi dia melihat Bima, yang memeluknya tak mau lepas. Kami akan mengamankan kalian, janji AKP Riana, seolah membaca pikirannya. Saat kapal patroli berbalik membawa mereka ke darat, fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Garis jingga kemerahan membelah langit kelabu, menyinari wajah-wajah lelah para penyintas kecil. Puspita memandangi matahari terbit itu, pelukan Bima semakin erat. Perjalanan mereka masih panjang. Proses hukum, trauma yang harus disembuhkan, memulai hidup baru dari nol. Tapi mereka bersama. Dan mereka hidup. Dia melihat ke belakang, ke perahu tua yang kini sepi dan dijaga polisi. Di sanalah dia berubah dari korban menjadi pejuang. Dari seorang ibu yang dirindukan menjadi seorang ibu yang mengubah takdir. Lautan masih sama. Tapi Puspita Sari tidak lagi sama. Dia telah menemukan kekuatannya di dasar keputusasaan, dan membawa cahaya itu kembali ke darat. Untuk dirinya, untuk Bima, dan untuk anak-anak yang diselamatkannya. Cerita ini mungkin berakhir di sini. Tetapi kehidupan baru, yang dibangun dari kehancuran dan diperjuangkan dengan darah dan air mata, baru saja dimulai. Dan kali ini, Puspita akan memastikan, tidak ada lagi rantai yang mengikat, baik di kaki maupun di hati. Mereka bebas.